Halo guys, ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi balik lagi sama gue Arinis, dan kali ini kita kedatangan keluarga terbaru dari Infinix. Jadi emang kalau kita ingat-ingat lagi nih guys, kayaknya Infinix tuh sejarahnya belum pernah ngeluarin pakai embel-embel Play. Dalam artian paling itu pakai embel-embel Pro ataupun embel-embel Lite. Dan ini ada Infinix Note 9 Play. Jadi penasaran kayak gimana? Sebelum lihat videonya, subscribe channelnya dan juga nyalain tombol loncengnya biar gak ketinggalan kalau ada video terbaru dari Arinis. So, jadi nih guys, box daripada Infinix Hot 9 Play. Ini 9-nya agak motong gitu ya. Dan tampak jelas banget di sini dia punya desain layar itu balik lagi ke tetesan air. Bukan lagi menggunakan punch hole di bagian kanan ataupun kirinya. Dan sini tampak jelas banget dia tuh punya baterai sebesar 6000 mAh. Iya, baterai itu gede banget men, hingga 6000 mAh. Jadi pastinya teman-teman bisa manfaatin entah itu untuk belajar online ataupun untuk nonton streaming drama Korea mungkin ya. Dan makanya itu muncul namanya hashtag lupa waktu. Iya, jadi hashtagnya sekarang lupa waktu. Nah, dia menggunakan internal memori sebesar 32 GB dan untuk kapasitas RAM-nya itu sebesar 2 GB. Jadi emang kalau kita sedikit ngelihat yang Hotline biasa itu, jadi jatuhnya ini lebih di bawahnya ya speknya ya. Tapi ada beberapa kelebihan dari mulai baterai dan juga layarnya nih. Untuk harganya pastinya sih gue yakin banget di bawah Hotline sih. Jadi tungguin aja besok ya. Iya, video ini buat hari apa nih? Bagian kanan ada tulisan Hot 9 Play, atas Infinix ya, dan juga di bagian bawahnya ini dia guys, bukan beberapa lagi sih, hampir detail ya untuk bagian spesifikasinya. Jadi kalau kita lihat sini kan tadi RAM 2GB, ROM 32, baterainya sebesar 6000 mAh. Jadi sini OS-nya itu menggunakan Android 10 ya, dan juga menggunakan Go Edition. Jadi Android Go nih guys. Jadi kalau gue boleh nebak ini entry level yang kayaknya dibikin seringan mungkin, dalam artian nggak ada aplikasi yang neko-neko sih harusnya. Terus untuk bagian kamera depannya itu sebesar 8 megapiksel ya, masih sama dengan Hot 9 yang sebelumnya. Terus kamera belakangnya 13 megapiksel dual kamera with flashlight. Jadi emang di sini kameranya tulisannya dual kamera. Jadi kameranya hanya ada 2 ya. Jadi kalau yang Hot 9 sebelumnya kan sampai 4 tuh quad kamera ya. Ini hanya ada 2. Udah kelihatan ya beberapa yang dipangkas. Terus prosesor nanti kita lihat ya. Ini prosesor apa sih sejatinya? Dan resolusi layar, resolusi layar masih HD+ dan juga cinematic display di sini ya. Oh ya, bagian layar itu 6,82 inch, jadi layarnya tambah lega nih guys. Sebelumnya 6,6 ya, ini 6,8 inch. Wow, lega banget ya. Dan jangan lupa lengkapi dengan sensor-sensor lain di sini ya. Oke, detail banget ya. Jadi belum hanya prosesor. Jadi langsung aja kita unboxing untuk si Hot 9 Play ini. HP muncul lagi. Gue pun baru mau unboxing, baru mau review. Hop, jadi ini dia. Wow. Jadi nih guys, isi box daripada Infinix Hot 9 Play. Wow, ini baru megang aja udah gede abis ya. Ini enak banget sih layarnya kalau dipakai buat nonton sih. Baterainya ya, terus juga layarnya lega, kamera depan yang mumpuni 8 megapiksel dan juga adanya Smart Power Saver. Kita kletek. Kok kita kletek sih? Nanti dulu harusnya ya. Tunggu. Kita cek dulu isi boxnya ada apa aja. Aduh, terlalu semangat nih. Oke, kita lihat di sini dapetin kepala charger. Kepala chargernya di sini outputnya adalah 5 volt 2 ampere. Wah, kira-kira untuk ngecas 6000 mAh butuh berapa jam ya? 3 jam mungkin ya. Ya nanti kita cobalah. Lalu di sini ada juga kabel data yang masih menggunakan micro USB yang biasa. Lalu kita cek lagi ada SIM card ejector di sini. Ada juga wow, lucu banget. Jadi ini tuh ceritanya hardcase, tapi hardcase itu kayak ada teksturnya gitu. Jadi nggak polosan, nggak tipis gitu ya, nggak softcase, tapi ini kayak ada teksturnya gitu. Nih, tuh. Kelihatan nggak sih guys? Ding nang ning nung tuh ya, gitu ya. Oke, nanti kita cobain. Kayaknya kalau Infinix emang kalau misalkan smartphone-nya agak murah tuh biasanya mainnya di softcase sih, dan itu bagus. Ini ada juga screen protector ya, wow. Lalu seperti biasa kita dapetin juga buku panduan singkat dan juga kartu garansi nih guys. Oke, jadi guys isi box daripada Infinix Hot 9 Play. Jadi emang di sini tidak dilengkapi dengan earphone. Ya udah, jadi penasaran kayak gimana sama smartphone-nya? Jangan kemana-mana, gue rapin dulu ya.
So, jadi balik lagi di video unboxingnya. Jadi bagi teman-teman yang baru bergabung di channel Arinis, kalau misalkan unboxing memang seperti ini ya, ngobrol panjang kali lebar kali tinggi. Dan sekarang tuh lebih ke kesan pertama pada saat nyobain si smartphone-nya. Jadi ini ya guys, Infinix Hot 9 Play. Beuh, nggak kelihatan ya? Kita balik ke sini. Langsung aja kita kletek ya. Mantap. Wow. Jadi tadinya gue pikir kameranya kan cuma ada 2 ya, dan ternyata di sini model kameranya tuh ya sama seperti Infinix Note Hot 9 yang biasa, jadi kayak agak kotak besar gitu loh guys. Tapi sejatinya ini cuma 2 dan dilengkapi dengan LED flash. AI 13 megapiksel. Nah, di sini. Ada juga sensor sidik jari fisik di sini, warnanya itu biru nih guys, birunya deh, tapi ada kayak aksen gitu loh tuh. Kalau kita pakai soft case, ya makin kelihatan aksennya. Tuh. Mana sih? Nih. Mana sih? Nggak kelihatan ya? Tuh ya gitu ya pokoknya ya teman-teman. Kalau kita perhatikan lagi di sini ada tulisan Infinix yang nggak begitu menonjol tulisannya, warnanya pun abu-abu. Kenapa nggak putih sekalian gitu ya? Biar gondreng. Ada tulisan Hot dan juga Design by Infinix. Bagian kanan volume power, kontrol volume, atas bersih. Bagian kiri kita lihat di sini kira-kira dia mampu menampung berapa SIM sih sejatinya? Dan ini guys. Oke. Jadi dia mampu menampung 3 slot sekaligus. Jadi kalau misalkan dirasa teman-teman dengan internal memori sebesar 32 GB kurang, itu masih bisa menggunakan microSD tambahan. Dan bagian bawah di sini ada port jack audio dan juga port yang masih menggunakan micro USB yang biasa. Oke, jadi langsung aja kita nyalain ya. Kita penasaran kayak apa sih tampilan daripada layarnya. Karena kan katanya itu dia cinematic display. Jadi kita lihat aja langsung. Nah, jadi guys tampilan daripada Infinix Hot 9 Play seperti ini ya. Jadi dia masih menggunakan tetesan air. Sebenarnya desain tetesan air ini ataupun the drop itu sudah dari 2019 lalu. Tapi ini juga bisa menjadi hal yang baru bagi teman-teman yang mungkin dulunya tuh pakai smartphone yang tanpa poni gitu. Jadi untuk bagian lebar layar itu sebesar 6,8 inch ya, dan resolusinya tuh HD+. Jadi layar tuh memang cukup lega nih, dan kalau digembok ke tangan tuh kayak gini lah, segede ini. Tapi tidak segede memang berbandingkan dengan Infinix Note 7 gitu. Videonya bakal tayang sih harusnya dalam waktu dekat, jadi tungguin aja ya di channel Arinis untuk yang Infinix Note 7. Dan kalau sepertinya untuk bagian icon-iconnya, tadinya gue pikir yang namanya Go Edition itu kayak model Android stock gitu loh, tapi ternyata ini hampir UI-nya sama persis ya dengan ya XOS yang sebiasanya ya. Jadi kalau kita cek di sini langsung aja nih guys ya. Jadi dia XOS Dolphin versi 6.2.0 ya. Nah sini beberapa tadi yang tadi ada pada bagian boxnya juga tercantum di sini ya guys. Tuh. Storage-nya itu gue hanya menginstall AIDA dan sekarang sisanya itu available-nya sekitar 24 GB dari 32. Dan sini untuk bagian RAM-nya free-nya tuh 1,1 GB. Oke. Jadi kita cek sini untuk bagian CPU adalah menggunakan MediaTek Helio A22 nih guys. Oke. Untuk bagian RAM-nya baterainya di sini baterai sebesar 6000 mAh. Oke. Jadi gimana ekspektasi kalian akan MediaTek Helio A22 kayak gimana? Pasti udah ketara dong ya. Jadi ya sebenarnya HP ini kalau misalkan dirasa nih dengan spesifikasi yang kayak gitu mungkin dirasa kurang ataupun kentang, ya berarti ya sasarannya bukan kalian gitu. Jadi emang beda pasar gitu. Jadi ini diperuntukkan bagi teman-teman yang nyari dengan layar lebar, baterainya besar, dan juga apa ya, kameranya pun gaya sih desain bagian belakangnya gitu. Harganya 1,299 untuk flash sale-nya tanggal 5 nanti. Jadi tungguin aja di Instagram Infinix lah ya, kira-kira update-nya kayak gimana, belanjanya di mana gitu, apa di Lazada, apa di Shopee, gue belum tahu sih nantinya. Dan gue hampir kelupaan ya guys untuk bagian sensor sidik jarinya. Karena HP ini walaupun sejutaan sudah lengkap dengan sensor sidik jari fisik, jadi sudah kekinian. Oke, langsung aja kita cobain ya. Ini ke bawah sedikit ke sensor sidik jarinya. Oke, ke unlock dan 1 2 sip. 1 2 sip. Oke, mantap ya, terbilangnya cepat untuk bagian sensor sidik jarinya. Dan sekarang kita cek untuk bagian kameranya. Untuk kameranya sendiri di sini videonya itu maksimum hingga 1080 pixel untuk resolusi perekaman videonya. Ada juga AI kamera di sini, AI kamera. Oke, AI kamera. Lalu ada juga mode beauty di sini hingga level 6. Ada juga dengan AI aja sih kalau kata gue mah. Ada juga bokeh ya, bokeh di sini. AR shoot ada juga.
dan juga panorama. Dan sekarang kita balik ke kamera depannya. Kamera depan. Nah, untuk kamera depannya ada wide selfie di sini. Wide selfie jadi untuk kebutuhannya kalau misalnya teman-teman mau selfie dengan cangkupan yang lebih luas, tinggal geser kanan, geser kiri gitu pokoknya ya. Ada juga air shoot nih untuk foto ala-ala. Ya, ala-ala stiker gitu nih teman-teman. Ada juga mode portrait, kita langsung tes aja mode portrait, cheese. Dan perekaman video kamera depannya di sini dia tuh maksimum di 1080 pixel. Say hi untuk kamera atas. Oke, jadi untuk bagian mode kameranya terbilangnya fun ya, dalam artian kayak ada mode stiker, ada juga AI beauty, ada juga bokeh. Jadi yang inti-intinya ada, tapi kalau kayak night mode, terusan mode profesional itu belum dilengkapi pada HP ini. Kalau speaker itu ada bagian atas ini nih guys, jadi bukan di bagian bawah, bukan di bagian bawah sini, tapi melainkan ada di pada bagian atas. Jadi ini bakal apa ya? Bakal enak banget kalau misalnya teman-teman pakai untuk kayak misalkan nih denger musik kayak gini posisinya gitu kan. Jadi nggak ketutupan di bagian kanan sini, ataupun untuk main game, sesekali main game ringan itu harusnya lebih keluar untuk bagian suaranya. Jadi nggak ketutupan gitu loh. Speakernya teman-teman bisa langsung dengerin aja kayak gimana. Jadi mungkin situ aja untuk video unboxing dan juga kesan pertama gue sama si Infinix Hot 9 Play ini. Jadi bisa dibilang kayak alternatif lainnya lah dari smartphone Infinix yang lebih murah, tapi teman-teman bisa manfaatin daripada layar yang lega dan juga baterainya yang sangat besar, yaitu 6000 mAh. Dan kayaknya Infinix Hot 9 ini bisa jadi smartphone dengan baterai sebesar 6000 mAh paling murah. Iya, bisa jadi, tapi itu dengan catatan kalian juga harus sedikit bersabar pada saat pengecasan ya. Karena ngecasnya kan hanya 10 watt outputnya, dan ini 6000 mAh pasti bakal lama banget sih, tinggal tidur aja lah untuk bagian pengecasannya. Yaudah, sekian dari gue, terima kasih sudah menonton sampai akhir video. Jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe juga channel, dan sampaikan aja di kolom komentar kira-kira nih pendapat kalian mengenai Infinix Hot 9 Play ini kayak gimana. Sekian dari gue lagi, dan saatnya bilang see you, bye-bye.